Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib, para keluarga besar zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan serta kita hormati. Alhamdulillah yang hadir tengah-tengah kita Al-Mukarram Ad-Da'ilullah Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan para habaib yang lainnya, para syaraib yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian dan juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Semoga dengan kehadiran para habaib mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama yang hadir di tengah-tengah kita yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada pian berataan. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah, yang selalu mendoakan kita. Semoga beliau-beliau diberikan sehat, panjang umur, diangkat segala penyakit-penyakitnya. Mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan segala urusannya, mau urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan dengan berkat para habaib dan para guru-guru kita seberatan mudah-mudahan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita juga mudah-mudahan sehat walafiat, dan para jamaah Maulid Sintudral malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang penuh berkah, malam yang mulia ini, marilah kita sama-sama tak lupa selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju di suatu tempat majelis ini dalam niat semata-mata untuk mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perkumpulan kita pada malam ini insyaallah majlis yang insyaallah akan menjadikan sebab kita mudah-mudahan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan suatu kafarat lidunub, menghapus segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah taala selalu berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah taala sembuhkan segala penyakitnya maupun penyakit zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para kerabat, sahabat dan zuriat-zuriatnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkat kita berselawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mudah-mudahan insyaallah kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajar Nabi, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Orang yang kelak nanti paling dekat di akhirat kepadaku, jar Nabi, yaitu orang yang selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Dulu sedikit sini menyempurnakan majlis kita, menyambung semalam dari berapa bulan banyak libur lah, tapi alhamdulillah masih bersambung aja. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu, panjang umur, dalam niatkan segan niat beribadah, dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sini sedikit Qalal Musannif rahimahullah taala, kita mengulang sedikitlah tentang masalah pasal-pasal hal yang mewajibkan mandi janabat.
Yang mewajibkan mandi janabat adalah yang pertama janabat, yaitu keluarnya air mani atau masuk ke dalam hasyafah atau kemaluan laki-laki atau sekurang-kurangnya seukuran ke dalam parut tersebut atau kemaluan daripada perempuan. Ini bab masalah tentang bersuci lah, karena tentang taharah ini kan sangat penting. Syarat sah rukun, syarat sah nak diterima tuh antara salah satunya harus bersuci, suci daripada hadas. Makanya dalam rukun sembahyang itu kan syarat sah sholat itu ada 3, ialah suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, ini syarat daripada hendak kita sembahyang kita diterima nih, harus cara mandi kita yang bujur dulu. Apa yang hal yang mewajibkan janabat tuh yang orang untuk wajib mandi, yang pertama yaitu keluarnya air mani. Nah itu jelas sudah, entah hanya keluarnya disengaja atau kalau disengaja nih ya paham aja pian lah. Ibarat kita tuh orang laki bini bersetubuh lah, keluar kada keluar tetap wajib mandi. Apalagi sampai hasyafahnya masuk. Hasyafah ini bahasa kita kepalanya tuh nah. Ada kadar ukuran kita tuh apabila antara suami istri ini, apabila hasyafah kepala zakarnya tuh masuk, walaupun kada keluar air mani tetap hukumnya wajib mandi. Mandi ada 2 lah, yaitu wajib keluar air mani yaitu keluar air mani atau masuknya hasyafah. Nah, itu jelas lah. Jangan kada mandi. Jangan kada mandi. Aku kalau kada keluar air maninya kada keluar umpamanya tadi. Tapi sudah masuk kadar kepalanya tuh nah. Itu bahan yang pas sedang masuk tadi, atau apakah anak bangun cabut aja sumat dulu umpama, atau ada tamu. Nah, tamu tadi tengah hari bang juga. Kayaknya malam kada ada tamu orang tengah hari bahan. Betokoi juga. Nah, ya. Jadi orang jadi pacul aja dulu, lapas dulu. Batu kada mau lagi. Kada tamu kalau lausan sejam 2 jam mah. Ya. Paksa wajib mandi walaupunnya kada keluar air mani tadi. Itulah disengaja atau tidak disengaja. Maksudnya sengaja nih melewati umpamanya mimpi kah atau mahayal umpamanya gitu. Sama lah mandi lakiannya atau bebiniannya. Yang kedua yaitu orang yang sebab mewajibkannya mandi tadi yaitu haid. Nah haid lah bagi bebinian aja. Nah sekurang-kurangnya haid itu 24 jam paling cepat, sehari semalam itu bagi perempuan adalah nang haid. Kebiasaannya paling aglabnya 6 hari 7 hari biasanya bebinian tuh. Umpamanya ada haid umpamanya sehari semalam, besoknya suci, ya itu udah yang penting. Tapi punya ibaratnya kurang dari itu bukan dinamakan darah masih haid. Paling cepat sehari semalam. Jadi kalau umpamanya haidnya jam 12 atau jam 7 pagi, imbah itu jam 10 pagi itu sudah suci, kada lagi keluar darah. Jangan dulu mandi. Sampaikan lewatkan 24 jam, kada darah keluar, mandi dah wajib. Itulah paling cepat. Paling kebiasaannya 6 hari 7 hari. Atau umpamanya orang tuh ada bebinian tuh 3 hari 4 hari. Atau umpamanya ada yang kebiasaan 6 hari 7 hari. Atau paling lawas 15 hari 15 malam. Nah jadi kita harus lakiannya harus pintar. Jangan mau libung-libung bebinian gini. Udah haid apa? Haid 16 hari 17 hari. Bah minik kepala. Kalau dapat jatah seminggu sudah mau, apa lagi sampai menghadang 15 hari pulang. Jangan mau, kamu sudah 15 hari lewat udah suruh mandi. Dah sedang tokoi sudah, karena itu sudah habis batas daripada perempuan tadi. Menyelewat itu darah istihadah, darah penyakit, wajibnya sembahyang itu lah. Jangan dianu lagi. Nah itu bagi perempuan ya lah. Jadi kita harus paham itu lah. Mandi istihadah 15 hari ada batas-batasannya tuh itu. Dan yang ketiga sebabnya orang mewajibkan mandi nifas. Nah nifas ini yaitu orang yang yaitu darah yang keluar setelah melahirkan dan seperti melahirkan, atau orang ini bahasa kita keguguran, atau lahir dalam keadaan umpamanya
tanpa ada darah, umpamanya tadi bayi ajaib kan tadi atau juga melahirkan tidak ada darah tadi, tetap hukumnya wajib mandi nifas. Itu bagi babinian inilah itu. Siapa paling cepat lahdoh. Lahdoh ini bahasa kita apabila babinian ini lahir beranak habis sampai situ aja darahnya. Nah itu paling cepat itu. Kalau sama hadang lagi seminggu atau 40 hari atau 60 hari, apabila sudahnya lahdoh paling cepat. Itu mah jarang bang biasanya lah. Biasanya kalau kebiasaan binian tuh mbahnya beranak, lahir, palingan 2 hari, 3 hari keluar darah masih, itu kan pembersihan tuh. Itu. Nah, orang yang khusus ya aja yang diberi kayak itu tuh nang lahdoh. Nang kadang seperti daripada Siti Fatimah Zahra, makanya beliau bergelar Az-Zahra. Jadi itu mbah beranak langsung bersih. Kadada modal kita nang nipas sehari 2 hari kadada langsung melahirkan Sayyidina Hasan langsung bersih. Idin. Makanya beliau bergelar Az-Zahra, perempuan yang suci. Itu. Bahkan beliau dikatakan lagi tidak pernah haid. Itulah. Itu. Nah, makanya bergelar Az-Zahra, perempuan yang suci. Cuma ini orang yang mempunyai khususiyah, keistimewaan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang nipas tadi melahirkan atau keguguran atau keluar janin, nah itu wajib mandi nipas itu. Dan seperti melahirkan. Dan yang keempat yaitu meninggal dunia atau wafat. Nah orang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Nah, itu. Wajib mandi. Kalau tahunnya sepetahunnya artinya meninggal dalam keadaan junub. Bah datang umpamanya minta maaf datang komplek kau bulik tabrakan umpamanya tahu kita itu. Atau mandi niatkan mandi hadas besar orang yang meninggal dunia tadi jangan kali dimandikan itu kecuali orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid kada boleh dimandikan rawa. Kenapa? Karena yang darah-darah yang perang maksudnya mati syahid dalam keadaan perang itu maksudnya itu kalau saya dimandikan lagi langsung aja dikapani langsung dikubur. Itulah sembayangkan nih dikubur tadi. Kenapa? Karena itu jadi saksi darah yang mengalir di batang tubuhnya itu. Jangan dibersihkan sudah artinya husnul khatimah bagus sejarah. Nah itu daripada syarat artinya orang yang disebabkan mandi wajib tadi lah. Pasal syarat mandi janabah yaitu yang pertama airnya mutlak, ini penting. Jadi kalau orang yang hendak mandi janabat ini yaitu airnya air mutlak, jangan sampai air mustakmal. Kalau bisanya mengangkat daripada hadas besar tadi pakai airnya mustakmal sudah pernah dipakai. Nah, ini perlu kita perhatikan masalah taharah nih. Makanya setiap kitab-kitab apa aja khususnya belajar kitab fikih itu pasti di awal itu kitab taharah. Penting bersuci ini jangan kita anggap enteng. Kenapa? Karena Nabi itu banyak orang yang di alam barzakh itu yang disiksa dalam kubur itu masalah taharahnya kada beres. Jangan kita anggap enteng. Kenapa? Penentu kita dalam ibadah sehari-hari kita nih. Itu kita hanya bisa menghukumkan secara arti taharah secara ainiyahnya, tapi hukumiyahnya kayak apa? Ainiyah ini maksudnya apa? Wah bersih sudah, kada ada kelihatan lagi, baunya kada, warnanya kada ada, rasanya kada ada. Tapi secara hukumiyahnya mencukupi syarat kada? Sama kita nih ibaratnya mandi kan kita nih ibarat ini baju kita kena najis lah kamih kah atau apa? Kita tapas, kita basuh dengan air yang mustakmal. Mustakmal. Nah, bersih, kada berbau lagi. Tapi secara ainnya memang bersih. Tapi secara hukmiyahnya kadang tetap dikatakan najis. Kada sah dibawa sembahyang. Sama nih kita juga mandi tadi. Mandi janabat. Tapi yang dipakai airnya mustakmal. Airnya kurang 2 kulah. Atau airnya kurang 2 kulah. Artinya air banyunya dipakai 2 kulah air mutlak ini lah. Walaupun sedikit tapi suci karena pernah dipakai. Yalah. Nah, tapi apabila kita mandi dipakaikan air yang mutlak atau yang mutanajis, nah maka hukumnya kita masih dalam keadaan berhadas. Karena bisa mencukupi walaupun secara ainiyahnya itu tetap bersih, tapi secara hukumnya kada boleh. Tetap kita hukumnya dikatakan hadas besar, kada boleh sembahyang, kada boleh mengaji Al-Quran.
Itu. Nah ini banyak nih lah kita nang kejadian nih lah, nang anak sudah bercucu karena tahu cara mandi wajib kayak apa. Nah itu alhamdulillah banyak berkat kita mengaji tahu paham kita belajar. Itu jangan Nabi banyak jangan Nabi nang orang nang dalam kubur tuh nang diazab gara-gara inna amata azab al qabri minhu jangan Nabi lah orang paling umum diadab dalam kubur tuh orang nang masalah istinja najis. Kenapa? Karena kalau sudah najis ibaratnya ya hukumnya kan maksiat. Selama najis itu menempel di tubuh kita tuh dihukumkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala najis lah. Gitu. Bekamih kada ibaratnya kada suci. Bekamih boleh bekamih nih. Bekamih atau behera dipakai baju mustakmal dipakai. Secara ainiyahnya bersih, tapi hukumiahnya tidak akan najis kita masih. Oh, maksiat kepada Allah. Catat tuh. Sehari semalam kita maksiat apabila memakai air yang tidak sesuai dengan syarat hukumnya tadi. Nah, jadi artinya air mutlak yang pertama mandi wajib tadi, mandi haid, mandi nifas, air mutlak. Punya mandi yang kayak biasa aja ya karena apa? Mandi sunnah, seandainya air yang mustakmal, tapi ini bagusnya air yang mutlak kita pakai. Yang kedua tidak ada pada anggota tubuh yang menghalangi sampainya air atau yang mengubah air seperti kotoran di bawah kuku, minyak za'faron, kayu cendana dan daun bidara. Nah itu tadi nang artinya maksudnya tuh kan wajib syarat orang yang mandi wajib ini kan menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh yalah. Nah jangan sampai sesuatu yang menghalangi masuknya air tadi gara-gara sebab ada kotoran di tubuh kita seperti umpamanya yang kuku kita tadi dimasuki ada tanah atau oli atau apa, nah itu kada masuk. Makanya kuku tuh harus panjang, pendek aja kada ada jual. Nah, ibarat untungnya model manfaat yang kuku panjang itu Yalah, adalah untungnya kada ada loh. Hari sunahkan kita sunat memotong kuku, itulah itu memotong kada ada untungnya. Maka tempat itu kuku yang panjang itu apalagi itu tempat sarangnya syaitan. Katakan sarangnya syaitan itu beranak di salah satunya di kuku kita. Jadi mau nyanyi kuku kita pendek karena kamu bersarang lagi lahnya. Nah, itu. Nang apalagi nang menegah di awak kita nih yang berbau umpamanya apa yang merubah banyu tadi. Jangan sampai. Jadi sebab banyu tadi apabila kita mandi akan banyu tadi berubah, bau za'faron kah atau mandi minyak harum tadi, Presiden. Atau kena oli awak, nah dibersihkan dulu tuh, disabuni dulu, dibersihkan. Nah sekiranya kasat hanyar kita mandi wajib itu cara daripada artinya jangan sampai menyebabkan artinya banyu tadi tembus artinya kada sampai ke anggota tubuh atau dengan sebabnya merubah air tadi lah merubah warna daripada air tersebut. Makanya minta maaf kayak kan kayu cendana dan daun bidara. Dan yang ketiga mengalirkan air ke seluruh tubuh wajib. Jadi wajib menyampaikan air ke seluruh tubuh dari atas sampai ke ujung batis. Gitu. Makanya kita nih bujur-bujur bergosok nang daripada arti dari atas sampai bawah nang pepikangan nang pelipatan tuh apalagi orang-orang nang lamak-lamak nih nang kayak bejo nih kan pasti ada nang terlipat-lipat itu. Nah itu dimasukkan juga gosok bujur-bujur. Kita juga nang kerucut-kerucut nang lubang di belakang nih burit tuh wajib tuh. Karena kalau disiram aja wajib digosok. Nah, minta maaf kalau ibaratnya bagi nang bebinian tuh. Ibaratnya sampai bibirnya kelihatan, bibir tuh. Paham bibir lah. Nah, makanya disunatkan tuh mun kawat tuh lah mandi itu kan berdiri dulu. Niat sampai berduduk tuh disunatkan juga berduduk. Nah, jadi punya berduduk tuh sambil digosok. Nah, muka belakang kemaluan tuh sampai kelihatan di situ dan yang dohirnya wajib dibasuh. Minta maaf lah bagi bebinian nih. Yang wajib di mana? Di saat inya lagi duduk kelihatan daripada situ kemaluan di situ yang wajibnya menggosok. Itu.
Amunnya lain nang lubang burit. Lubang burit itu kerucut sampai kerucutnya tuh wajib juga digosok. Salah. Nah itu. Nah, jangan sampai kada, makanya harus dibujur digosok lubang burit ini. Yang kerucutnya tuh lah. Nah itu, jangan sampai kada. Takut kada sampai banyu kan ke situ. Karena tempat kerucut ini kan tertutup inya. Nah tuh hal yang kayak itu aja jangan kita anggap enteng nih tuh mandi tuh. Nah bisa kada sah. Nah itu karena apa? Karena tempat hukumnya zahir yang wajib menyampaikan banyu ini tadi itulah. Wajib kita masukkan air ke dalam seluruh daripada kerucut dubur tadi. Nah itu daripada syarat-syarat orang yang mandi wajib tadi, menyampaikan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Pasal fardu mandi wajib. Yang pertama, niat hendak melepaskan fardu mandi itu atau hendak menghilangkan seumpama janabat. Atau hendak menghilangkan seumpama janabat. Jadi niat sengajaku mandi wajib, mandi atau menghilangkan hadas besar atas diriku fardu karena Allah Taala. Itu berniat wajib, jangan ada berniat mandilah. Amunnya haid, niatnya mandi haid. Apabila nifas, umpamanya wajib mandi haid nifas tadi itu. Dengan sesuaikan apa yang kita mandi tadi. Kalau junub, mandi junub, hilangkan hadas besar. Apabila haid, umpamanya nifas. Yang kedua, meratakan atau ke permukaan badan, bahkan yang ada di bilak kemaluan tadi. Nah, dibilak oleh dibilak. Nah, piananya lagi. Dibilak atau kotoran kemaluan anak yang belum berkhitan atau bersunat. Nah, baik kalau yang belum bersunat tuh lah. Makanya kalau orang yang sunat ini memang kalau bisa wajib tuh sudahnya sebelumnya balik tuh sudah bersunat. Jangan udah baliknya bersunat. Lah, yang sudahnya balik tuh umur berapa biasanya lakian nih. Ini kalau orang Arab ini cepat umur 9 tahun tuh sudah balik orang Arab tuh pian. Kenapa? Karena pertumbuhannya cepat, subur. Beda lah kita nang orang Jawa nih, orang awam nih. Ibaratnya orang Indo lah. 13 tahun, 12 tahun hanya balik tuh biasanya mimpi sudah atau sudah haid. Kalau orang Arab tuh 9 tahun sudahnya biasanya paling cepat tuh nya. Nah itu. Jadi kalau orang yang tadi sudah artinya inya belum sunat, balik sudah. Karena keluar air mani tadi, nah wajib tuh lah. Kulupnya tuh udah dibuka. Maka maunya kada biasa kan sakit itu. Dibuka sampai ke kepalanya tuh lah. Nah, makanya sunat tuh penting lah, wajib hukumnya. Itu. Makanya kenapa jadi wajib sunat? Karena situ tempat tersimpunnya najis itu. Apabila kada bersunat, kita bekamih itu nah. Bekamih itulah lakian nih, bekamih. Pian tahunya di luarnya aja, tapi masih ada di dalam kulup nang apanya tadi. Kulitnya tuh lah kesimpan najis tuh tadi masih di situ. Makanya wajib tuh hukum sunat tuh. Yalah, wajib sebelum balik tadi. Supaya bersih. Karena tadi hitungannya dihukumkan zahir walaupun tertutup. Tapi dihukumkan zahir kepalanya tadi tuh nah. Untuk tutup tadi itu Bang sudah. Makanya wajib ulang tuh bersunatnya sebelum balik. Supaya yakin. Dan catatan tidak wajib sampai merasa yakin bahwa air sudah merata, tetapi cukup meratakan saja seperti wudhu, sekedar merasa bahwa air itu sudah merata. Dan wajib menggosok daripada seluruh anggota tubuh tadi supaya kita artinya bersih, betul yakin-yakin daripada hal yang mandi wajib tersebut. Nah ini aja sedikitlah, mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Semoga insyaallah mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan semoga segala amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.